banjir, longsor, dan gempa menjadi ancaman nyata. Bagaimana peran warga, komunitas, dan kearifan lokal dalam mengurangi resiko bencana? Dialog khusus penguatan mitigasi bencana berbasis komunitas. Persembahan dari Voice of Indonesia dan RRI Medan. Disiarkan langsung dari Auditorium Lili Suheri RRI Medan. Hadirin, pendengar dan pemirsa, selamat mengikuti. Raya dan Deru Air. Cerpen karya Bung Sis. Hujan turun sejak siang. Tapi bagi Raya, itu bukan hal baru di kampung kecil mereka. Di lereng pegunungan Sumatera. Ia baru saja menutup pintu warung ketika suara gemuruh pelan terdengar. Seperti batu-batu besar yang sedang diseret dari jauh. Awalnya ia pikir itu suara truk. Sampai tanah di bawah kakinya bergetar. Raya menoleh. Dari arah bukit, garis air coklat mengalir cepat semakin besar dalam hitungan detik. Longsor! Suaranya tercekat. Ia berlari memanggil nama ibunya yang sedang berada di rumah. Tapi hujan menelan suaranya. Dalam hitungan detik, air bah menerjang, menumbangkan pagar bambu, menyeret kursi warung yang baru saja ia susun. Raya terpeleset. Tubuhnya dihantam arus yang dingin dan berat. Ia sempat melihat pot-pot bunga ibunya berputar seperti mainan kecil sebelum menghilang ke dalam lumpur. Ia mencoba berenang melawan arus. Tapi air menariknya lebih dari tangan raksasa. Gelap. Sesak. Air memenuhi hidung dan mulutnya. Di tengah kepanikan, tangannya menyentuh sesuatu yang keras. Balok kayu dari rumah tetangga yang ambrol. Ia memeluknya sekuat tenaga. Arus menyeretnya melewati pohon yang tumbang, menabrakkannya pada batu, memaksanya bertahan antara rasa takut dan kemauan hidup. Saat semuanya terasa hampir selesai, ia mendengar sesuatu. Bukan suara gemuruh air, tapi suara kecil. Ya, seperti lirik doa. Ternyata bukan suara dari luar. Itu suara ibunya dalam kepalanya. Doa yang selalu ia dengar setiap subuh. Ya Allah, selamatkanlah langkah anak hamba. Doa itu membuatnya membuka mata. Di depan sana ia melihat sebatang pohon besar yang masih kokoh berdiri di tepi sungai yang meluap. Dengan sisa tenaga,
Ia mengayuh, menabrak batangnya dan memanjat rendah sampai air tidak lagi menenggelamkan tubuhnya. Ia bertahan di situ. Mungkin 5 menit, mungkin 1 jam, tapi dia tidak tahu entah sudah berapa lama. Hujan akhirnya mereda menjadi rintik. Ketika tim penyelamat datang dan menemukan tubuhnya terkulai di batang pohon itu, mereka terkejut. Dia masih bernafas, dia masih bernafas. Cepat, segera evakuasi. Raya bangun di posko pengungsian. Kepalanya berbalut kain. Tubuhnya penuh memar. Suara relawan, tangis warga, dan bau kopi panas memenuhi udara. Hal pertama yang ia cari adalah ibunya. Saat seorang tetangga datang mendekat, Raya menahan nafas, takut mendengar kemungkinan terburuk. Tapi orang itu tersenyum lemah, menepuk bahunya. Mamamu selamat, Raya. Mamamu selamat, nak. Tengoklah, dia di tenda sebelah, nak. Pergilah. Air mata yang tidak sempat jatuh saat banjir justru jatuh di sana. Di antara cahaya lampu darurat dan bau obat-obatan, ketika ia memeluk ibunya, dunia yang tadi seperti runtuh perlahan menyusun dirinya kembali. Banjir dan tanah longsor merenggut banyak hal. Rumah, kenangan, harta, tapi tidak dengan harapan dan doa. Raya memandang langit malam yang mulai cerah. Ia tahu hidup setelah ini tidaklah mudah. Namun ia juga tahu satu hal. Ia selamat bukan untuk menyerah. Ia selamat untuk membangun lagi dirinya, kampungnya, dan masa depannya. Sebuah cerpen yang luar biasa karya Bung Sis yang dibacakan tadi oleh BDJ Siregar dengan judul Raya dan Deru Air tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan dialog khusus penguatan mitigasi bencana berbasis komunitas kerjasama Voice of Indonesia dan RRI Medan. Pendengar dan juga pemirsa YouTube Voice of Indonesia dan RRI Medan, kita semua menyadari bahwa Indonesia adalah supermarket bencana, mulai dari gempa, tsunami, erupsi gunung berapi, hingga banjir dan juga longsor. Oleh karena itu, dialog hari ini bukan hanya sekedar pertemuan, tetapi sebuah momen krusial untuk mengupas tuntas bagaimana kita mentransformasi masyarakat dari sekedar korban menjadi aktor utama dalam keselamatan kolektif. Untuk itu langsung saja kita ikuti bersama dialog khusus penguatan mitigasi bencana berbasis komunitas kerjasama Voice of Indonesia dan RRI Medan. Dipandu langsung oleh Nuke Kusumawati dan Andreas Purba. Selamat pagi pendengar dan pemirsa YouTube
RRI Medan dan Voice of Indonesia. Senang sekali saya Andreas Purba menyapa Anda bersama dengan rekan saya. Nuka Kusumawati. Iya, dalam dialog khusus penguatan mitigasi bencana berbasis komunitas Voice of Indonesia dan RRI Medan, langsung dari Auditorium Lili Suheri RRI Medan, Rabu 19 Desember 2025. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to the special dialogue on threatened disaster mitigation based on community. As we all know, a couple of weeks ago, there has been a disaster that struck 3 provinces in Sumatra. One of them is in North Sumatra. And what exactly caused this massive disaster? Untuk itu, kita akan undang beberapa narasumber ya, Andre ya? Ya, narasumber yang pertama langsung saja kita persilahkan untuk Kanuke. Baik, terima kasih Andre. Dan yang pertama narasumbernya ada Bapak Jaka Kelana Damanik, the Advocacy Manager and Campaign of Walhi North Sumatra, which is the biggest environment organization in Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya kepada Bapak Jaka Kelana Damanik. Dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Kemudian kita undang juga Bapak Basarin Yunus Tanjung, the Head of the Disaster Management Post of North Sumatra. Silakan Bapak. Dan yang terakhir ada Bapak Lukman Hakim Siagian, founder of Sasude. Selamat datang Bapak. Baik, pendengar dan pemirsa YouTube The Voice of Indonesia dan RRI Medan, kita akan memasuki dialog utama pagi ini dengan tema penguatan mitigasi bencana berbasis komunitas. Untuk di sesi pertama kita akan membahas pemetaan persoalan kebencanaan yang ada di sekitar kita, sejauh mana peran dasar komunitas dalam menghadapi risiko bencana. Untuk itu saya akan serahkan ruang dialog ini kepada presenter kita Nuka dan juga ketiga narasumber. Silakan Nuka. Terima kasih Andre. Baik Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Bapak-bapak, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di dialog khusus kita hari ini mengenai penguatan mitigasi bencana berbasis komunitas. Ini sangat penting sekali ya Pak ya. Dan yang pertama ini adalah pemetaan nih Pak. Kalau kita lihat 3 pekan pasca bencana banjir dan juga tanah longsor yang terjadi beberapa 3 pekan ini itu kan bagaimana ya? Apa bahasanya nih Pak ya? Menyakitkan hati kalau dilihat gitu ya Pak ya. Bagaimana ini bisa terjadi gitu Pak? Bagaimana percepatan penanganan korban juga di wilayah yang terdampak ini? Boleh dimulai dari Pak Damanik, Pak Jaka, silakan Pak. Ya terima kasih atas waktunya juga. Kita dari Walhi Sumut melihat bahwa memang penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor ini itu masih lambat ya. Ini sebenarnya kan kewajiban utama itu ada di pemerintah. Nah ini masih lambat. Nah dalam kita punya dampingan komunitas juga yang itu berlokasi di Langkat, kemudian ada juga yang di Tapanuli Raya. Nah yang di Langkat sendiri itu ketika bencana telah terjadi selama 5 hari, mereka itu terisolir dari jalur darat dan belum dapat bantuan. Sama sekali Pak. Sama sekali 5 hari setelah kejadian bencana. Maka dari itu kita Walhi bersama teman-teman yang lain itu dengan cepat itu memberikan bantuan. Tapi ada tantangannya juga Mbak, bahwa lokasi itu di Tanjung Pura pada saat itu tidak kondusif. Penjarahan itu kerap terjadi. Nah, jadi penjarahan bantuan itu maksudnya? Iya, dan donasi penjarahan bantuan karena memang situasinya sangat sulit. Masyarakat itu melakukan penjarahan itu memang karena kebutuhan yang sangat mendesak. Nah, sehingga kita mencari alternatif titik lain yang aman untuk menyalurkan bantuan di 2 desa. Itu ada desa Kuala Serapuh namanya, satu lagi desa Kuala Langkat. Nah, jarak dari lokasi titik kita memberi bantuan
ke desa tersebut itu mereka itu harus memakan waktu 4 jam itu dengan perahu. Nah, 4 jam dengan perahu supaya aman dan terdistribusi ke desa. Karena bantuan ke desa itu urgent. Urgentnya kenapa? Karena terisolasi dia dari jalur darat. Nah ini yang memang prioritas Walhi, daerah-daerah yang memang terisolasi. Begitu juga di daerah Tapanuli. Jadi kita sedang memang Walhi Sumut sedang menggalang donasi dan kita penyalurannya juga ke daerah terdampak. Nah di Tapanuli Raya itu juga kita melihat bahwa penanganannya dari pemerintah itu masih lambat. Nah, ada penanganan bantuan-bantuan dari pihak swasta maupun LSM itu yang berkontribusi besar sebenarnya di sana. Nah, tapi kembali lagi sampai saat ini itu memang akses ke lokasi titik-titik yang terdalam itu masih sulit. Nah, ini kondisi yang saat ini terjadi, Mbak. Masih kesulitan untuk memberikan donasi atau bagaimana Pak Titik? Kita kesulitan, jadi kita kan mempetakan titik-titik mana yang urgent ini. Karena kalau misalnya daerah terluar itu lebih mudah mendapat bantuan gitu sama jadi prioritas kita itu titik terdalam. Nah, ini yang sampai saat ini Walhi menghadapi tantangan yaitu kesulitan masuk itu melalui kendaraan untuk ke titik-titik tertentu. Nah ini masih jadi tantangan sampai saat ini. Masih menjadi tantangan besar ya Pak ya tentunya. Iya. Baik, dan di posko sendiri Pak Yunus, bagaimana nih Pak persiapan di posko itu seperti apa? Sudah berapa posko yang disiapkan sejak awal mungkin terjadi bencana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesekian kalinya kami mengucapkan turut berduka cita terhadap seluruh keluarga yang mengalami korban dalam bencana ini. Dan momen kali ini kita bersama RRI. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal informasi terkait dengan bencana ini. Bahwa sebenarnya secara mitigasi informasi kebencanaan ini setidaknya per tanggal 11-12 itu BMKG sudah mengingatkan akan ada badai ya, yang melintas di Sumatera. Ya. Sebelum bencana? Ya sebelum bencana. Bencana kan turun hujan lebat itu per tanggal 23, 24, 25 sampai 27 kan. Nah, sebelumnya itu sudah diinformasikan melalui BMKG. Kemudian juga tanggal 26 diingatkan lagi titik-titiknya oleh BMKG. Nah, dan pada tanggal 26 sore ya, kita mendapat informasi di Kabupaten Tapanuli Tengah di mana ada salah satu SMA di sana tergenang air. Diinformasikan ke kita melalui pimpinan diperintahkanlah untuk membawa perbekalan serta bantuan dari Dinas Sosial untuk menuju ke lokasi. Namun karena memang begitu besar curah hujan yang turun mengakibatkan longsor ya, sehingga beberapa titik jalan menuju Tapanuli Tengah itu longsor dan putus ya. Dari Tarutung ke Sibolga itu putus. Demikian juga dari Tarutung ke Tapanuli Selatan itu di daerah perjalanannya itu ada yang putus juga. Nah, kemudian atas informasi itu terus kita siaga untuk mempersiapkan posko. Pada tanggal 26 malam kita sudah mempersiapkan posko itu di Aula Tengku Rijal Nurdin, kemudian juga di sana terjadi banjir, di Jalan Sudirman itu juga banjir sehingga pindah kita sementara ke Bang Sumut di lantai 10. Namun paginya kita memutuskan supaya aksesibilitas lebih luas, lebih longgar, kita pindahkan ke Jalan Abdul Haris Nasution sebelum asrama haji. Di situ sampai sekarang kita posko. Nah, kaitan dengan bencana ini pemerintah sudah menetapkan tanggap darurat untuk 2 minggu pertama kemarin sampai dengan dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 10 ya. Kemudian tanggap darurat hasil evaluasi masih dibutuhkan lagi penanganan tanggap darurat dari tanggal
11 sampai nanti tanggal 24. Di antara setiap minggu kita melakukan evaluasi penanganan terhadap dampak banjir yang diakibatkan pada masalah hidrometeorologi ini. Bahwa di evaluasi pertama kita dari 19 daerah terdampak, 19 daerah kabupaten kota, 4 kota, 15 kabupaten, kita evaluasi di tahap pertama, di 2 minggu pertama itu sebanyak kalau 19, ada 13 sudah menyelesaikan tanggap darurat, 6 masih lanjut untuk tahap kedua. Atas pertimbangan ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Bapak Gubernur Bobi Apip Nasution menetapkan tanggap darurat yang kedua, sehingga dari tanggal 11 sampai tanggal 23 nanti tanggap darurat. Nanti akan kita evaluasi di minggu ini bagaimana perkembangannya. Oke, baik Pak. Jadi perkembangannya saat ini sudah cukup banyak posko untuk menampung korban-korban dari bencana yang sedang terjadi saat ini ya Pak ya? Ya, posko kita sekarang ada di Abdul Haris Nasution, itu posko induknya. Kemudian ada posko pembantuannya juga di Lanut Sondo. Posko ini menampung informasi, menampung sumbangan-sumbangan dari berbagai pihak, termasuk dari mitra-mitra kita, swasta, individu yang memperhatikan terhadap bencana ini. Termasuk dalamnya itu dari luar provinsi. Kemarin itu kita menerima dari Jawa Timur, ada dari Jawa Barat, ada dari Kalimantan Tengah ada, dan lain-lain. Sampai sekarang itu sudah terdistribusi 536,1 ton yang didistribusikan melalui posko di Abdul Haris Nasution, melalui angkutan darat ke seluruh daerah terdampak, serta dari posko Lanut Sondo untuk distribusi yang belum terjangkau melalui jalur darat. Baik. Dan ini saya juga sedikit penasaran ya, karena ada Pak Lukman di sini, founder dari Sasude. Sasude itu apa? Mas Lukman, boleh dijelaskan dulu nggak? Sasude itu sebuah komunitas yang berada di wilayah rawan bencana di Sungai Deli, pinggiran Sungai Deli. Kita buat komunitas di sana. Kita konsen untuk edukasi terkait lingkungan, bencana dan edukasi anak. Itu komunitasnya sendiri yang dilakukan oleh komunitasnya saat ini di Deli itu apa saja yang sudah dilakukan? Kita 8 tahun program di sana dan hidup live in dengan teman-teman volunteer, relawan, berkontribusi terkait kegiatan-kegiatan masyarakat di sana. Alhamdulillah kita 12 hari mengungsi. Banjir kemarin Pak, kita di Medan. Ketemu juga ya sama Bapak ya? Tapi memang karena kita sudah terbiasa dengan bencana, dengan banjir, kami juga sebenarnya banyak belajar dengan masyarakat yang ada di pinggiran sungai. Kita melihat kemandirian masyarakat ya. Kita nggak, kalau di daerah kami itu nggak pernah mengeluh, tolong pemerintah, tolong ini, tidak pernah mengeluh. Kita tetap komit dan membuat mitigasi bencana. Kita sama masyarakat bersama-sama dengan kearifan lokal di sana. Ketika banjir datang besar Kak, 4 meter gitu. Jadi lantai 2 juga sudah 1 leher ya Pak, dan kita secara swadaya dengan masyarakat perlahan-lahan berbenah, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai pulih dan beraktivitas kembali seperti itu. Sudah mulai bangkit ya Mas ya. Jadi ini bantuannya langsung dari masyarakat untuk masyarakat juga. Benar, ya. Luar ya biasa. seperti Sekali itu. boleh minta tepuk tangannya dong Bapak Ibu. Luar biasa ya. Memang ini tadi Mas Lukman bilang sudah terbiasa dengan banjir. Ini harus dikasih quote nih Kak, Pak ya. Karena terbiasa itu berarti dalam artian masyarakat di daerah situ sudah waspada. Sudah. Dan sudah memiliki rencana ya. Kita sudah sadar bencana, bahkan kita sudah melakukan beberapa hal terkait penanggulangan bencana, terus itu pencegahan bencana gitu. Itu yang kita lakukan di sana gitu. Bahkan secara manajerial masyarakat juga sudah kita bentuk untuk siap siaga terkait bencana gitu. Luar biasa. Jadi alhamdulillah secara mandiri di kaki sendiri tanpa harus bantuan pemerintah atau bantuan siapapun, kita tetap harus siap siaga gitu. Luar biasa juga ya. Tapi tetap harus ada bantuan ya Pak ya.
Dan sebenarnya nih Mas Lukman ya, kalau dari korbannya sendiri ya, dari bencana itu sendiri, apa sih yang paling dibutuhkan oleh korban bencana ini? Oke, sedikit cerita ya. Jadi memang ini pengalaman kami yang live in hidup Pak, tanpa dibayar oleh pemerintah, tanpa dibayar oleh perusahaan. Kami memang pengen berkontribusi untuk masyarakat di wilayah tepian sungai, karena kita selain daerah rawan bencana juga masyarakat prasejahtera seperti itu. Akhirnya setelah kita banyak pengalaman di sana, setelah banjir rupanya kita nggak butuh kali sembako, Kak. Nggak butuh kali sembako. Kenapa Kita butuh tuh, itu pangan siap saji, lalu tempat pengungsian yang aman gitu. Itu hal yang paling pertama yang kita harus siapkan untuk warga yang mengungsi. Setelah itu baru kita rescue siapa warga-warga yang belum ke rest area, ke staging area yang kita siapkan seperti itu. Setelah itu memang setelah kita lihat perlahan kita akan tahu nih kebutuhan-kebutuhan apa yang akan kita siapkan untuk warga. Paling pertama juga setelah kita siapkan area gitu ya, makanan siap saji, kita harus mendata berapa warga yang terdampak di wilayah itu. Termasuk kakak dan jumlah anak lansia, ibu-ibu menyusui, karena dari situ kita akan bisa kebutuhan-kebutuhan apa saja yang bisa kita drop ke wilayah kita gitu, ke sanggar kita. Karena maaf Kak, ada beberapa kejadian dulunya ketika sebenarnya kita nggak terlalu butuh-butuh banget baju gitu. Tapi yang datang itu satu truk baju, dan itu berpengaruh terhadap staging area kita gitu. Jadi sempit misalnya. Tapi pakaian sudah aman gitu maksudnya Mas. Kalau tidak terlalu butuh pakaian, berarti pakaian itu Ya pastinya warga kan sudah menyiapkan pakaiannya dari rumah, toh kita sudah biasa mempersiapkan itu gitu. Tapi memang untuk kompor nggak bisa dibawa ya gitu. Makanya kita butuh makanan siap saji gitu. Lalu memang relawan kita sudah bentuk sendiri, kita akan buat dapur umum namanya. Setelah kita sudah siapkan dapur umum, baru kita akan coba open donasi. Sebenarnya lebih kepada swadaya ya. Kita akan open donasi melalui media sosial, dan teman-teman kita kabarin untuk berkontribusi. Ketika kita sudah siap menampung sembako-sembako yang akan kita kelola seperti itu. Itu baru bisa sembako seperti itu. Dan bantuannya juga kita tidak langsung kita kasih ke warga, karena kita yang manajerialin gitu. Setelah selesai semua, warga bersih-bersih, rumah sudah bersih, baru gudang sembako itu kita akan buka bersama warga, karena semua sudah dicatat bantuan-bantuan yang masuk, dan kita bagi rata sama warga. Seperti itu. Jadi tidak ada konflik, tidak ada banyak hal berebutan. Karena kita memang harus fokus ke bencana, bukan fokus ke bantuan gitu. Seperti itu. Sistem seperti ini Pak Yunus, selain penanganan dan juga pemulihan terhadap korban dan wilayah yang terdampak Pak, bagaimana upaya mitigasi yang diberikan kepada masyarakat yang berada di zona merah seperti? Baik, terima kasih. Terkait dengan mitigasi, ini tema kita ini kan penguatan mitigasi berbasis komunitas ya. Secara umum kita pahami bahwa mitigasi itu adalah mengurangi risiko gitu ya. Bahwa tahapannya itu ada. Yang pertama kita tentunya akan mengidentifikasi dulu risiko itu ya kan. Nah, khusus di perkotaan terutama di Kota Medan, ada beberapa sungai yang melintas di Kota Medan ini yang sesungguhnya sudah ditetapkan jadi sungai. Kalau sudah ditetapkan jadi sungai, tentu di dalamnya itu ada sempadan sungai. Sempadan sungai ini sekarang ini hampir tidak kita lihat lagi, terutama di perkotaan ya. Betul. Nah, di tengah-tengah kota ini sempadan sungai itu sudah hampir hilang ya. Jadi ini persoalan sosial juga. Satu sisi bahwa masyarakat butuh tempat tinggal. Satu sisi itu sempadan sungai ya. Ini problem yang sama-sama kita hadapi. Nah, kalau kejadiannya seperti yang kemarin ya, bahwa curah hujan itu diperhitungkan kurang lebih hujan 3 bulan diturunkan dalam 3 hari, itu apa enggak padat itu semuanya sungainya itu ya. Itu salah satu, mitigasinya salah satu. Mestinya kita sama-sama sadar bahwa sungai itu juga mempunyai sempadan yang seharusnya itu tidak boleh diduduki, tidak boleh ditempatin ya kan. Makanya kita tahu setiap tahun jika ada sedikit penambahan curah hujan, maka di daerah aliran sungai, di sempadan sungai yang melintas mulai dari Sungai Deli, melintas dari mulai Kampung Baru sampai ke daerah perkotaan ini ya tetap meluap jadinya ya kan, karena itu tidak tidak semestinya ditempati oleh warga. Berada di zona merah itu tadi ya Pak ya.
sebaiknya Pak berapa meter sih Pak pemukiman yang bisa dibangun dari sungai? Ya sempadan sungai itu kurang lebih 8 meter. 8 meter kiri kanan, ke kanan 8 meter, kiri 8 meter. Kurang lebih seperti itu. Ditambah lagi di jalan inspeksi. Nah, harus ada lagi jalan inspeksinya kan. Nah, kalau ditambah lagi jalan inspeksinya 4 meter atau 5 meter, 6 meter ya kan, udah 14 meter. Itu wajarnya dan normalnya ya Pak ya seperti itu ya. Baik, dari Walhi sendiri nih Mas, sebenarnya apa sih Mas faktor-faktor yang bisa memperparah bencana terutama yang terjadi di Sumatera saat ini? Ya, jadi sebelum terjadinya bencana besar yang saat ini baru berlangsung, Walhi sudah mengingatkan pemerintah bahwa ada permasalahan deforestasi di ekosistem Batang Toru, yaitu hutan tropis terakhir Sumatera Utara ya. Ekosistem Batang Toru ini dia meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara dengan luas sekitar 250.000 hektar. Nah, jadi kita melihat bahwa ini akar permasalahan. Ini akar permasalahan. Nah, kita juga sempat dialog dengan BPWS. Bagaimana mereka bekerja keras untuk mengatasi daya tampung atau debit air di sungai. Kan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya resapan di hulu itu tidak berfungsi dengan baik karena adanya tutupan hutan yang hilang atau deforestasi ini, maka percuma. Nah, percuma juga kita sterilisasi tata ruang sempadan sungai yang 15 meter kiri dan kanan itu kalau akar permasalahan ini tidak diselesaikan. Nah, kita jauh-jauh hari sudah mengkampanyekan terkait hal ini, Mbak. Nah, tapi memang antisipasi atau aksi untuk mengatasi deforestasi itu masih belum kita lihat kebijakan-kebijakannya. Belum kelihatan ya Mas ya? Belum terlihat, bahkan kita menganggap bahwa pemerintah ini sepertinya tidak serius. Nah, contoh misalnya ada salah satu. Nanti kita sambung, sabar ya Pak Yunus. Ya, ada salah satu tambang emas di ekosistem Batang Toru nih, yang sekarang lagi viral. Nah, kita jauh-jauh hari kan 1 tahun pun sebelumnya itu sudah mengkampanyekan agar ekspansinya ini dihentikan perluasannya. Gitu. Walhi sudah bahkan Walhi sendiri itu sudah demonstrasi ke pemilik terbesar sahamnya di London. Februari 2025 kita demonstrasi di 3 titik lokasi, Medan, Jakarta dan London. Nah, di Jakarta kita sampaikan kepada Kementerian SDM melalui surat petisi agar ini dihentikan, begitu juga di Kementerian Kehutanan. Tapi sekarang baru sibuk ketika ada bencana. Surat kita tidak pernah dibalas. Itu yang jadi permasalahan. Ada ketidakseriusan di sini. November 2024 kami bertemu dengan Pak Nusron Wahid, Menteri ATR BPN, agar Pak kita serahkan kertas kebijakan dan lain sebagainya. Ini ekosistem Batang Toru ini gawat, kami bilang. Februari atau Januari 2025 kita bertemu dengan Dirjen KSDAE, Kementerian Kehutanan. Kita bahas hal yang serupa. Agar ada kebijakan tata ruang dan bagaimana mengatasi deforestasi di sini. Kemudian Juli kita berkomunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup melalui Zoom. Kita jelaskan ini permasalahan dan puncaknya bencana ini. Betul sekali. Nanti kita akan sambung lagi Mas ya, karena saya mau panggil rekan saya dulu. Mas Andre, Bang Andre kalau di sini Pak ya. Bapak juga bersabar dulu Pak Yunus ya, nanti akan ada counternya. Bang Andre, wah Bang Andre gimana nih? Luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangan dulu untuk dialog kita di sesi yang pertama ini. Sudah semakin panas nih Bang Andre ya. Iya, nanti kita lanjut lagi Mas ya di sesi yang selanjutnya. Terima kasih Nuke dan ketiga narasumber yang sudah memberikan gambaran awal tentang persoalan dan peran komunitas dalam mitigasi bencana.
Baik pendengar dan pemirsa YouTube Voice of Indonesia dan RRI Medan, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, kita rehat sejenak dengan penampilan dari band yang diisi musisi-musisi Kota Medan, Deksa Five. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menatap kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Coba dengar apa jawabnya ketika yang ku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana alam ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ketika ia ku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri.
sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Thank you. Baik, bisa beri tepuk tangan dulu untuk Dexa 5. Terima kasih Dexa 5 sudah mendinginkan suasana saat ini ya. Karena tadi Pak Basarin sudah harus menjawab nih Pak. Bagaimana tadi reaksi dari demonstrasi yang sudah dilakukan Walhi untuk memperingatkan juga mengenai deforestasi ini ya Pak ya. Baik, terima kasih bahwa beberapa waktu yang lalu kita juga menerima aspirasi dari masyarakat, baik itu di kawasan Danau Toba yang merupakan satu konsesi perusahaan di sana yang berkaitan dengan pohon yang ditebang di sana karena memang konsesi mereka ya. Setelah kita cari data bahwa pada awalnya ini perusahaan ini tahun 80-an berdiri, sudah beberapa kali dievaluasi ya. Kemudian dari 250.000 hektar konsesinya tadi ya, kemudian evaluasi sekarang tinggal 167.000 hektar. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan masyarakat ini melakukan evaluasi dan mengusulkan ke pemerintah bagaimana kelanjutan daripada hak konsesi yang diberikan ke perusahaan ini ya. Oleh karena itu kemarin kita lihat sama-sama ya, Pak Presiden memimpin rapat kabinet ya, bahwa sudah memerintahkan seluruh aktivitas yang ada di daerah Bukit Barisan yang berkaitan dengan konsesi penggunaan lahan dan kayu yang ada di situ serta pertambangan diberhentikan sementara sambil untuk mengevaluasi ya kan. Ini suatu kebijakan dari pemerintah yang kemarin sudah kita lihat. Mudah-mudahan nanti setelah dilakukan evaluasi akan ada perbaikan-perbaikan. Tadi sebelumnya juga sudah ada beberapa kali evaluasi dari 2.500.000 hektar 250.000 hektar menjadi 167 sekarang. Sekarang dalam proses juga untuk dievaluasi karena yang pertama adanya tumpang tindih lahan yang dikelola oleh masyarakat untuk kehidupannya, kemudian juga dikelola oleh konsesi yang dimiliki oleh perusahaan ini. Kemudian juga ada yang di luar daripada batas-batas yang sudah diberikan 167 hektar itu juga sedang dievaluasi. Sedang dievaluasi ya Pak ya, jadi jawabannya memang sedang dievaluasi dan nanti mungkin kedepannya akan ada strategi baru Pak yang akan dilakukan pemerintah yang melibatkan masyarakat secara aktif tentunya untuk mengatasi dan memberikan mitigasi bencana. Ya tentunya kita bersama dengan masyarakat. Ini perizinan daripada perusahaan yang ada di sana itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kita bersama-sama dengan masyarakat yang menyampaikan aspirasi, merekomendasikan kepada pemerintah untuk dilakukan evaluasi terhadap semua konsesi yang ada di sana, ya kan? Sehingga nanti ini merupakan pembelajaran bagi kita, ya kan? Sehingga nanti ke depannya ini bisa dipertimbangkan antara kelangsungan orang-orang yang bekerja juga di situ perlu dipikirkan. Kurang lebih 9.000 sampai 10.000 orang bergantung bekerja di sini ya. Ini dampak ekonominya juga kalau diputus hubungan kerja bagaimana. Nah, ini kebijakan mempertimbangkan dilema inilah yang sekarang ini diperhitungkan sehingga perlu dilakukan evaluasi antara keberlangsungan daripada ketenagakerjaan dan kerusakan-kerusakan lingkungan yang ada. Ini sudah kita lakukan. Masih dilema ya Pak ya. Mungkin kalau kita memberikan informasi kepada masyarakat untuk mulai menanam pohon di depan rumahnya atau di belakang rumahnya bisa membantu sedikit mungkin ya dalam mengatasi mitigasi bencana ini, bagaimana? Seperti itu Pak? Iya,
kalau dari judulnya itu atau topiknya ini membina komunitas artinya kan, bahwa pemerintah itu melalui Kementerian Sosial mempunyai komunitas tagana ya, membina. Tagana ini ada di masyarakat ya. Tagana ini adalah Taruna Siaga Bencana yang dibina, dikelola oleh Kementerian Sosial sampai ke tingkat desa. Ini tagana-tagana yang dibina ini diharapkan bisa memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat sampai ke tingkat keluarga untuk menghadapi risiko bencana. Kan ini selalu kita bina, selalu kita berikan masukan-masukan. Selain daripada itu, kita mempunyai institusi yang setiap saat bisa digerakkan untuk menanggulangi bencana. Untuk provinsi kabupaten mempunyai badan penanggulangan bencana. Ini juga yang secara institusional dikelola ataupun digerakkan oleh pemerintah untuk menghadapi bencana ini. Secara nasional ada BNPB, kemudian juga ada Badan SAR Nasional, kemudian juga ada TNI Polri, kemudian juga banyak masyarakat yang bisa kita ajak untuk bisa bekerja sama dalam menanggulangi bencana. Baik, mungkin sebagian besar juga sudah dilakukan komunitas Sasudi dan juga teman-teman dari Walhi ya, untuk memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana cara mengatasi bencana ketika terdampak di wilayahnya. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab dulu Bapak-bapak. Bang Andre, kita boleh buka sesi tanya jawab. Jadi untuk Bapak Ibu yang hadir di sini boleh bertanya kepada Bapak Basarin, kepada Pak Lukman atau juga Mas Jaka. Mas Jaka, Bang Jaka, Bang Lukman ya. Iya, kami persilahkan untuk audiens yang ingin bertanya kepada ketiga narasumber kita. Boleh langsung tunjuk tangan. Ada? Iya, baik, dari Ibu. Silakan namanya dulu, Bu. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Nuraini. Mohon maaf saya lupa nama Bapak yang pakai baju korpri itu. Pak Basarin. Pak Basarin. Pak Basarin. Ya Pak. Bapak mungkin mewakili pemerintah ya Pak. Satu yang saya tanya ini Pak. Penguatan mitigasi bencana berbasis komunitas. Saya baru tanya sama ibu sebelah saya. Ibu tahu arti mitigasi? Gak tahu katanya. Tolong Bapak terangkan apa mitigasi. Kalau mungkin berbasis komunitas, tahulah ya kan komunitas itu kami hanya orang-orang gang, kampung yang tahunya kalau komunitas itu satu pengajian ke pengajian itu komunitas gitu ya Pak ya. Nah itu satu. Kedua, saya setuju kali dengan Mas yang baju hitam apa baju biru ini ya, yang dari bantaran kali ya. Bang Lukman. Mas apa namanya? Lukman. Mas Lukman, iya terima kasih. Dekat kali itu gitu ya kan Mas tadi Mas bilang kan tidak ada bantuan pemerintah, kami bekerja sendiri dari masyarakat untuk masyarakat. Kami juga begitu. Saya cuma sedikit aja mau tanya Pak. Kami itu daerah tinggal di Panglima Denai, Amplas. Sebenarnya sekian puluh tahun saya tanya ada yang umur 80 sekian. Bu, Pak pernah banjir seperti ini? Enggak Bu, baru 2 tahun ini Bu. Nah mohonlah Pak, paret-paret yang sekitar jalan raya itulah ya Pak, itu tuh nggak pernah disentuh sama pemerintah Pak. Bahkan orang-orang anggota DPR yang datang untuk minta suara pun kami sudah mengajukan, nggak pernah itu disentuh Pak. Kalaulah paret-paret gang kami, asalkan paret depan itu bisa tersalurkan, insya Allah kami itu nggak kena banjir Pak. Karena paret depan kami itulah tak pernah jalan Pak. Kami heran. Kenapa daerah-daerah Menteng mana-mana yang perumahan-perumahan cantik-cantik itu dibetuli? Tempat kami itu aja Pak, salurkanlah ke sungai, dekatnya sama kami sungai itu Pak. Seharusnya kami nggak banjir. Tahun lalu apa kata orang kanal Pak? Kami nggak mau tenggelam lah, kami bukalah pintu kanal, kenalah kami. Tahun ini paret-paret tadi lah tak jalan Pak. Usah begitu Pak, mohon izin saya nggak pandai berkata-kata. Masalah lumpur aja Pak. Minta izin sama Kepling, sampai kena ancam dulu Kepling. Kalau Pak Kepling nggak sanggup kami ke kecamatan lah Pak. Oh iya sabar, 3 hari Bu, 3 hari Pak. Kami udah mau swadaya walaupun 10.000, 5.000 kami kutip untuk membuang lumpur aja Pak. Paret yang kecil cuman nggak sampai 1 meter pun nggak mau mereka untuk mengoreknya Pak. Ini curahan hati seorang ibu ya Pak, seorang nenek-nenek, umur saya 60. Iya. Jadi saya bangga dengan Bapak tadi. Ajari kami Pak, macam mana dekat kali itu biar kami bagus, biar kami bisa. Terus kata pertanyaan Ibu tadi, bagaimana masyarakat bisa menanam pohon? Apa yang mau kami tanam Bu? Kami buka pintu udah jalan. Mana ada tanah, jangan kan tanah, pot bunga aja nggak bisa kami taruh Bu.
Apa yang mau kami tanam? Bahkan bantuan dari kelurahan aja Bu kemarin beras 3 kilo itu pun pakai dipilih-pilih. Tidak semua kami dapat. Kalau soal banjir semua kena banjir, semua kena dampak. Saya di dalam rumah saya sudah ada Pak, hancur semua lemari tidak bisa terpakai Pak. Ini saya curhat pribadi ya Pak, yang lain nggak tahu nanti mau ngomong apa. Itulah ya, tolong Pak ya. Bapak perhatikanlah daerah Medan Denai Panglima Denai tadi amplas ya Pak. Tolong Pak, berkali-kali. Berapa anggota DPR yang minta suara ke tempat kami di gang-gang kami itu. Semua saya bilang, Pak tolong Pak Red, Pak tolong Pak Red, Pak. Iya Bu, iya Bu, iya Bu. Sampai sekarang tidak ada Pak realisasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nur Aini. Silakan Nuka. Silakan Bapak Basarin untuk menjawab apa arti mitigasi itu sendiri Pak. Baik, terima kasih Bu Nur Hayati kalau saya tahu. Nur Aini. Nur Aini tadi. Terima kasih Bu bahwa secara umum kita pahami bahwa mitigasi ini adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko terhadap yang diterima oleh masyarakat dari bencana banjir atau dari bencana ya. Ini secara harfiah yang sering kita dengar daripada pendefinisian daripada mitigasi ini ya. Upaya-upayanya untuk melakukan mitigasi ini tentunya antara lain itu tadi seperti saya sampaikan, mengidentifikasi lokasi wilayah yang berpotensi banjir. Katakan misalnya daerah aliran sungai ya. Kalau regulasinya mengatur bahwa 8 meter sebagai sempadan sungai, tentunya ini tak boleh lagi kita bermukim di situ ya. Kemudian juga kalau ada kemudian jalan inspeksi di situ ya kan kita berikanlah itu jalan inspeksi itu kalau suatu saat misalnya ada truk untuk mengangkut sampah, untuk mengorek galian terhadap sungai tersebut bisa leluasa mengangkut sampah-sampah yang ada di sana. Ya. Kemudian terkait dengan wilayah Medan Denai tadi, tentunya ini akan kami teruskan Ibu ke pemerintah Kota Medan. Saya ini adalah pegawai di pemerintah provinsi ya, untuk drainase perkotaan itu ada pekerjaannya di Medan. Namun demikian kami akan teruskan ya supaya ini karena memang Medan Denai itu adalah daerah rawan banjir. Saya masih ingat tahun lalu saya terjun ke sana pada saat pencoblosan itu memang luar biasa sampai selutut pada saat itu. Saya hadir di situ turut juga ikut memberikan bantuan di situ. Saya pikir memang itu kejadian yang berulang kalau yang di Denai ya. Nanti akan kami sampaikan ke pemerintah Kota Medan Bu untuk bagaimana lokasi-lokasinya itu nanti boleh di WA ke saya atau ke ini di mana kelurahannya, di mana jalannya sehingga nanti kami meneruskannya jelas alamatnya Bu ya. Terima kasih. Bisa dilakukan seperti itu ya Bu ya. Nanti akan diteruskan ya. Baik, terima kasih Pak Basarin. Bang Lukman, ibunya minta diajarin nih Mas, gimana caranya hidup aman di pinggiran sungai katanya Mas. Tapi catatan ya Bu, terutama izin Pak, yang banjir itu bukan cuma pinggir sungai Pak. Kota Medan itu pada waktu itu terdampak semua. Jadi problemnya bukan masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai Pak. Problemnya itu rusaknya ekosistem lingkungan. Kurangnya kesadaran. Sebenarnya kan fungsi pemerintah itu Pak. Bagaimana kita meningkatkan kesadaran masyarakat, mengedukasi masyarakat, ya kan, membangun komunitas masyarakat yang kuat. Fungsi kita itu Pak. Jadi kita tidak bisa menyalahkan masyarakat pinggiran sungai. Bapak pernah ke Sungai Deli? Pernah ya? Terjadi pendangkalan Pak, penyempitan. Bukan warga yang menyempitkan Pak. Bapak mungkin tahu. Beberapa perusahaan, termasuk kantor-kantor pemerintah. Jadi Pak, maksudnya kita harus garis bawahi. Jangan ujuk-ujuk yang disalahkan itu adalah masyarakat pinggiran sungai. Aku nggak terima gitu, secara pribadi. Karena saya live in di sana Pak, nggak digaji pemerintah. Saya menciptakan dan teman-teman menciptakan 6 lagu sekarang Pak. Untuk lagu anak-anak supaya paham bagaimana mencintai lingkungan. Dan kami sudah tampil di beberapa sekolah, di tempat-tempat anak-anak gitu. Supaya mereka paham, oh menjaga lingkungan itu penting. Biar bisa tertanam dari kecil ya Mas ya, lewat lagu ya. Lalu kita juga melakukan pengolahan sampah secara mandiri, tanpa harus pakai mesin. Ada program-program seperti jangan buang sampah plastik ke sungai, kita buat ekobrik. Ekobriknya jadi kita jadikan tanggul Pak, jadi taman di pinggiran sungai.
Dan itu mandiri Pak, tanpa bantuan pemerintah atau siapapun itu. Gitu. Maksudnya gini Bu, kesadaran masyarakat itu sangat penting Bu. Terima kasih Bu sudah semangat, masih semangat Bu. Tetap tangguh ya Bu, tabah gitu. Karena memang Bu, masalah bencana ini bukan masalah pemerintah, bukan masalah komunitas, tapi masalah kita bersama. Karena memang kita hidup di alam yang sama, di tempat yang sama gitu. Jadi memang kesadaran itu yang penting Bu. Ibu udah mengolah sampahnya sendiri nggak dari rumah? Iya. Oh, masih bayar ya Bu? Alangkah baiknya jangan bayar Bu. Alangkah baiknya jangan dibayar Bu, tapi dikelola dari rumah. Jangan sampai sampah itu sampai ke TPA Bu. Kita tanggung jawab dengan sampah kita. Itu yang sangat tagline sekarang itu, sampahmu tanggung jawabmu. Jadi kita nggak lagi menyalahkan siapapun nanti. Kalau kita buang sampah ke tempat sampah, ujung-ujungnya diterjun sana semua itu Bu. Dan sekarang jadi problem Bu, jadi masalah juga ujung-ujungnya gitu. Makanya sebenarnya ini perlu kesadaran kolektif, kesadaran bersama. Teman-teman wali ngobrolin hutan gitu ya. Memang hutannya kan sangat parah. Sungai yang mengalir ke Sungai Deli itu Pak, itu bukan sungai kota Medan, bukan hujan kota Medan. Jadi kalau Medan ini hujan, Sungai Deli nggak banjir. Nggak banjir Pak, tapi kalau hulu hujan, Medan nggak hujan, Sungai Deli meluap. Problemnya berarti apa? Pendangkalan dan penyempitan. Tugas siapa? Ya kita meskipun nggak punya anggaran Bu, tapi memang kita sering kutip sampah di sungai Bu, supaya nggak sampai ke laut juga gitu. Karena kalau laut bermasalah, sungai juga bermasalah. Seperti itu. Jadi Bu, mungkin kita nanti bisa komunikasi Bu, kami kebetulan banyak teman-teman komunitas, di Amplas ada Bu, namanya ada komunitas yang konsen di pemberdayaan masyarakat. Nanti mungkin Sungai Amplas itu kan sampai ke Dena ya Bu ya. Nanti bisa kami koordinasi, nanti bisa kontak-kontakan Bu. Jadi kita bisa buat pelatihan-pelatihan supaya bisa sadar bencana Bu gitu. Iya. Iya, betul. Kita close. Dan pemerintah ada programnya itu Bu. Iya, jadi nanti Ibu mungkin bisa tinggal bicara kita koordinasi lebih aja sama lanjut. pemerintah. Ini memang agak sulit Bu. Kadang masyarakat ini sulit menyampaikan aspirasinya ke pemerintah. Pemerintah juga sulit turun ke bawah. Jadi problemnya Harus ada itu. penengahnya Gitu. ya. Kita nggak mau mengalah, padahal kepentingannya sama. Iya, gitu. semoga di acara ini bisa menjadi penengah Iya, juga bener. Jadi- antara masyarakat dan pemerintah, juga teman-teman komunitas, supaya bisa bergabung menjadi satu untuk menanggulangi bencana apapun, bencana apapun yang nantinya akan terjadi, dan selalu siap dan waspada. Jadi Ibu Nur Aini nanti bisa kontak Bang Lukman ya. Ya bisa Bu. Tukeran nomor HP Bang, caranya buang sampah plastik gimana, boleh telepon-teleponan ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Nur Aini. Dan Bang Andre. Iya, Duka, kita akan berikan satu kesempatan Satu lagi ya lagi, bagi seorang penanya. Ada dari di ujung sebelah kiri. Ya, boleh langsung disebutkan namanya dan pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Saya Agustiani dari warga Sri Gunting, Medan Sunggal. Pertanyaan saya, kita kan tahu bahwa bencana ini bukan hal yang sangat kita inginkan. Dan kita tidak akan tahu kapan bencana ini datang. Artinya bisa jadi di beberapa waktu kemudian akan ada bencana lainnya yang datang. Nah, pertanyaan saya, apa langkah pemerintah selanjutnya untuk kita bisa mencegah dan mengatasi banjir ini bersama-sama? Langkah pemerintah dan kita lebih siap untuk menghadapi bencana yang akan datang selanjutnya. Tapi semoga nggak ada lagi bencananya. Amin. Udah itu aja, terima kasih. Ya, silakan Duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Basarin? Silahkan dijawab bagaimana caranya masyarakat sendiri bisa mencegah terjadinya bencana ini. Ya baik, kalau bencana hidrometeorologi ini yang pertama itu kan akibat curah hujan, salah satu penyebabnya. Yang kedua juga karena drainase yang tidak lancar ya. Kemudian juga sungai juga yang terjadi pendangkalan seperti yang disampaikan tadi. Yang ketiga terjadi rob juga ya, di daerah-daerah pantai terjadi rob. Ini semua kita bersinergi antara pemerintah kabupaten kota untuk daerah Sri Gunting tadi ya, di Sunggal ya kalau saya nggak salah, itu daerahnya itu kita berkoordinasi nanti dengan
pemerintah Kabupaten Deli Serdang, sedangkan tadi di Medan Tenei kita akan koordinasi dengan ke Kota Medan ya. Karena untuk drainase itu kewenangannya pemerintah kabupaten kota. Nanti kita akan teruskan ya. Kemudian untuk sungai itu ada kewenangan provinsi, nanti ada kewenangan dari pusat. Itu juga akan kita koordinasikan seperti yang sampaikan tadi. Beberapa sungai kan kita sudah mengelolanya. Sekarang ini seperti Sungai Selayang itu kita sedang membebaskan sempadan sungainya ya, supaya nanti supaya nanti bisa mengeruk, kemudian juga bisa lebih lancar lagi airnya, itu sedang dilakukan sekarang itu. Kemudian juga terhadap bencana rob ya, itu juga air laut yang pasang naik ke permukiman, itu juga kewenangan daripada pemerintah pusat. Sedang kita koordinasikan juga bagaimana pemerintah pusat bisa seperti yang di Jakarta itu kan di benteng sedemikian rupa, mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan. Tembok laut gitu ya Pak ya, tembok laut ya. Baik Pak Basarin, terima kasih banyak. Semoga menjawab pertanyaannya ya Mbak Luciana tadi ya. Ya baiklah. Dan Bang Andre kayaknya kita harus cooling down lagi nih Bang Andre nih. Masih menarik sekali pembahasan kita pemirsa dan pendengar kami di Voice of Indonesia dan RRI Medan serta audiens yang hadir langsung di auditorium Lili Suher RRI Medan. Saat ini kita akan rehat sejenak masih bersama dengan musisi-musisi terbaik dari Kota Medan. Inilah dia, Dexa Fight. Iya, satu lagu ini spesial kita persembahkan buat saudara-saudara kita yang kita peduli, terlebih lagi yang terkena bencana. Yang berjudul Iluni Tapanuli. Madinege maho ale Tuhan ditangi namio unas tinggal nami tio tangan kami gomos, oh Tuhan, makilalado kami, oh Tuhan, na jojo saya lupa Tuhan, go. Pangasangon kami di Jolo.
Makilado kami oh Tuhan, na jujur saya lupa Tuhan. Godot sinarogan nami upasahon kami di Tuhan, rodo kami tujolong mengidoholongi nalam buki anggus yang dosa nami tamadona bumi Tuhan marpamuati maroham Tuhan saipa ombun rimasmi Tuhan saipa Terima kasih. Dalam membangun mitigasi berbasis komunitas dan bagaimana solusinya ke depan? Baik, tantangan yang paling sering kita hadapi adalah kesadaran kolektif. Ya, kesadaran kolektif ini masih terus harus kita edukasi, terus kita bangkitkan. Karena pengalaman kita dari tahun ke tahun, dari kejadian ke kejadian, dari peristiwa ke peristiwa. Ya, banyaknya korban itu ada hubungannya dengan kelalaian terhadap peringatan dini yang disampaikan. Yang kedua, ketidakkonsistenan. Ya. Regulasi juga harus kita pahami juga terkadang tidak konsisten di lapangan di dalam menerapkannya. Katakan misalnya beberapa perusahaan yang sudah diberikan konsesi, titiknya di sini, koordinatnya di sini, ya luasannya segini, tetapi terkadang lewat dari situ kan, itu juga ketidakkonsistenan terhadap apa yang sudah diatur. Ini menjadi tantangan yang paling berat, mulai dari level yang paling rendah sampai yang paling atas. Mari kita bangun kolektif bersama, kesadaran kolektif bersama untuk bisa kita sama-sama menanggulangi bencana ini. Baik, terima kasih Pak Basarin. Dan untuk Bang Jaka, apa sih kira-kira yang perlu diperbaiki agar kebijakan dan juga gerakan lingkungan ini benar-benar berdampak untuk pengurangan resiko bencana? Terima kasih. Jadi ini kita bicara tentang kebijakan, itu kan bicara tentang hukum juga. Nah, kami juga tidak mau menyalahkan seutuhnya kepada masyarakat. Karena ada 3 unsur dalam sistem hukum, yaitu pertama structure legal atau legal structure. Ini unsur penegakan hukum. Siapa penegak hukumnya? Berfungsi enggak dia? Yang kedua, legal substansi. Isi dari peraturan perundang-undangan ini udah berpihak kepada lingkungan enggak? Yang ketiga baru legal culture, budaya masyarakat. Nah, kalau ada peraturan perundang-undangan yang dalam praktiknya itu tidak diimplementasikan dengan baik oleh penegak hukum, bagaimana kita mau menuntut masyarakat untuk berbudaya hukum? Itu sangat mustahil. Nah, jadi 3 unsur dalam sistem hukum ini yang harus dibenahi khususnya dalam hal legal structure, penegakan hukum, pengambil kebijakan. Ini yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Baru substansi hukum dan baru legal culture atau budaya hukum itu
dia dengan otomatis bisa dia mengikuti. Nah seperti itu. Nah kemudian dalam memitigasi resiko, nah kami dalam pandangan ekologis kita harus memperdayakan masyarakat itu untuk berkontribusi dalam perbaikan lingkungan. Tapi tidak hanya memperbaiki lingkungan, mereka juga masyarakat juga harus mendapat feedback, yaitu dampak apakah itu ekonomi dan lain sebagainya. Nah ada satu program yang baik dari pemerintah yang kita sambut baik dalam hal mitigasi resiko berbasis komunitas, yaitu program perhutanan sosial, di mana masyarakat diberi kesempatan untuk mengelola hutan dan berusaha di hutan itu, tapi dengan berbagai aturan dan pengawasan. Nah di sini dampingan kita ada yang berhasil dan kita sedang mengembangkan itu. Nah ini yang harusnya digalakan oleh pemerintah. Jadi begini, Kementerian Kehutanan sudah mengakui bahwa kuantitas dari polisi hutan itu minim. Kalau sudah tahu kekurangan, seharusnya hal-hal seperti perhutanan sosial itu digalakan. Kenapa? Karena dalam hal menjaga ekosistem, masyarakat ini juga menjaga dari kerusakan dari luar. Kita tidak banyak anggaran untuk mengawasi hutan kita yang begitu luas. Nah ini yang harus digalakan. Tapi ini juga Mbak, yang menjadi tantangan kita di lapangan, bahwa untuk mengakses izin itu saat ini sulit. Kita tantangan itu sulit, banyak hal yang menghambat itu. Nah seperti itu. Jadi legal structure-nya dulu, pemerintah pengambil kebijakan dulu yang harus membenahi diri. Ini yang harus diutamakan. Baru setelah itu ayo, kalau misalnya pimpinannya pengambil kebijakannya sudah baik, masyarakatnya akan lebih mudah untuk mengikuti. Demikian. Betul sekali. Terima kasih banyak Bang Jaka. Dan untuk Bang Lukman, last but not least ya, pesan apa sih Bang yang ingin disampaikan kepada masyarakat supaya sama-sama mau bergerak untuk mengatasi dan menjadi komunitas yang tangguh bencana nih Bang? Seru kayaknya ya Bang, ya banyak programnya pasti nih Bang. Kalau untuk warga sebenarnya yang pertama memang harus menyelamatkan diri ya. Menyelamatkan diri ketika bencana itu sebelum bencana terjadi. Jadi ada 3 kalau nggak salah ya. Sebelum bencana dan pasca gitu ya. Jadi sebelum bencana terjadi banyak hal-hal kegiatan yang bisa kita lakukan, termasuk kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan seperti itu. Atau kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan bencana, belajar pelatihan-pelatihan, pengembangan skill bagaimana kita menghadapi bencana gitu. Setelah itu ketika bencana kita juga harus bisa tahu nih tempat zona yang nyaman di mana, terus jalur yang nyaman di mana ketika nanti banjir terjadi. Terus bagaimana kita membangun komunikasi antar warga biar kita bisa saling tolong menolong ketika bencana terjadi seperti itu. Jadi memang ini yang paling penting Bu gitu. Terus setelah bencana memang bagaimana kita gotong royong untuk membersihkan bersama tanpa berharap bantuan dari siapapun dulu gitu. Karena bantuan itu pasti datang. Kita yakin orang Indonesia ini baik-baik Bu. Mungkin belum tahu aja infonya ke tempat Ibu makanya bantuannya belum datang. Karena ke Aceh, ke Sumatera Utara ini sudah banyak sekali bantuan Bu. Pemprov aja sudah hampir 500 ton gitu ya. Teman-teman yang lain aku pikir 10.000 ton sudah ada bantuan yang ada di Aceh dan aku pikir itu sudah cukup gitu. Bukan hanya bantuan sembako tapi bantuan-bantuan yang lain sudah ada gitu. Aku pikir pemerintah juga titip Pak, kita butuh keseriusan Pak ini. Kalau nggak salah dulu BPBD Sumut itu punya fasilitator bencana Pak. Termasuk kelurahan kami yang duduk itu ada dulu fasilitatornya Pak dan diajari kami. Kebetulan yang ngajarin serius. Jadi kami ikut buat peta partisipasi, buat jalur evakuasi gitu ya. Belajar buat dapur umum, belajar stok makanan, belajar apa-apa saja barang yang dibawa sebelum banjir, gitu-gitu Pak. Nah, itu penting dan nggak semua desa dapat itu Pak. Meskipun secara data mungkin Bapak terdata ada gitu, tapi nggak semua desa. Apalagi di Medan Pak. Medan itu satu desa di kampung udah kayak satu lingkungan di Medan Pak. Ya, kami cuma satu lingkungan aja yang bisa kami koordinir Bu. Karena kalau satu kelurahan nggak bisa gitu.
Pemko aja nggak bisa. Banyak. Gitu. Mungkin gitu Bu, mungkin saran-sarannya seperti itu. Bu, tetap kita sadar Bu, jangan buang sampah sembarangan. Itunya kalau kita di Medan, kalau tanam pohon, kata Ibu mau tanam pohon di mana kan gitu. Tetap kita berdoa, saudara-saudara kita yang di hulu juga sadar mereka ikut menanam pohon atau perusahaan-perusahaan yang menebangi pohon juga sadar supaya mereka tidak menebang pohon karena kan rumahnya juga di kota kan Bu gitu. Meskipun tebangnya di pohon rumahnya juga di kota gitu. Mudah-mudahan kesadaran kolektif ini terus berjalan Bu. Kesadaran kolektif itu kesadaran bersama Bu. Kita sama-sama sadar bahwasanya bencana itu pasti ada Bu gitu. Belum kiamat kan. Kiamat itu bencana paling besar toh gitu. Bencana itu pasti ada Bu. Mau nggak mau kita harus siap siaga. Minimal Bu paling tidak kita bawa stok-stok makanan untuk anak-anak kita. Jangan bawa Indomie Bu, karena Indomie itu nggak membantu sekali gitu. Kita bisa sakit perut juga kalau makan Indomie. Gitu. Yang aku lihat sekarang bantu-bantu banyak Indomie Kak. Gitu. Padahal yang paling penting itu adalah makan makanan kaleng kurma gitu ya. Kurma itu sangat membantu sekali. Kita nggak banyak makan 2 saja sudah kenyang gitu. Daripada Indomie mencret jadi masalah, jadi obat segala macam gitu. Kita harus paham benar Bu, apa makanan-makanan yang kita akan bawa ketika keadaan darurat. Jadi nggak terlalu banyak minta tolong gitu. Seperti itu, bukan nggak bagus minta tolong Bu, tapi kalau bagusnya jangan banyak minta tolong gitu. Seperti itu Bu. Tetap semangat Bu, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bang Lukman, Bang Jaka dan juga Bapak Basarin atas waktunya di dialog khusus kita kali ini untuk penguatan mitigasi bencana berbasis komunitas. Semoga acara ini bisa menjadi penengah dan menjadi media seperti layaknya kami Radio Republik Indonesia menjadi media bagi masyarakat dan juga pemerintah dan juga organisasi lingkungan hidup ya Mas ya. Dan baiklah Bang Andre, ya, sepertinya sudah waktunya. Ya, sebelumnya kita berikan tepuk tangan yang paling meriah terlebih dahulu untuk ketiga narasumber kita dan juga Mbak Nuke. Iya, senang sekali rasanya kita bisa berkumpul bersama hari ini ya untuk berdialog terkait dengan mitigasi bencana. Dan acara masih akan berlanjut ya Nuke ya. Namun kebersamaan kita bersama saya Andreas Purba dan rekan saya Nuke Kusumawati. Iya, sampai di sini dulu, nanti kita akan ketemu lagi dalam dialog-dialog berikutnya. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih. I'll see you again in the next dialogue. Have a great day. Thank you. The best is what we serve every day. Racing against time to be the first. RRI Digital with new look. Programa en español. Indonesia. RRI Digital. Available on Google Store and App Store. RRI Digital. Voice of Indonesia, the overseas service of Radio Republic Indonesia, broadcast in 9 language services: English, French, German, Dutch, Spanish, Arabic, Mandarin, Japanese, and Indonesian. Voice of Indonesia is broadcast via shortwave 3325 kHz and 4755 kHz and via streaming on voanews.id and RRI Digital on mobile application. We present various programs for you: Diplomatic Forum, The Session, Indonesian Wonder, Miscellany, Let's Speak Bahasa Indonesia, Indonesian pop and regional songs, international musical entertainment, as well as news and information about Indonesia and abroad. Voice of Indonesia, from Indonesia to the world.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ayo kawan-kawan semua, kita bersama saling menjaga. Sungai bukan tempat buang sampah, lestarikanlah. Ayo kita bersihkan bersama-sama. Sampah-sampah banyak berserakan, bertumpukan penuh di tepian.
Terima kasih Anda telah mengikuti Dialog Khusus, penguatan mitigasi bencana berbasis komunitas. Persembahan dari Voice of Indonesia dan RRI Medan.